Akila, kamu lagi ngapain? Soal potensial sama energi potensial. Aku nggak ngerti nih. Oh, kamu nggak ngerti? Kayaknya aku ngerti deh. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Olivia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas materi tentang potensial dan energi potensial. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaklah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama kita akan membahas energi potensial listrik. Di gambar di samping menunjukkan muatan uji Q0 mula-mula berada di titik 1 yang berjarak R1 dari muatan sumber min Q. Titik 2 berada pada jarak R2 dari muatan sumber min Q. Muatan uji Q0 dipindahkan dari titik 1 menuju titik 2 melawan gaya Coulomb yang ditimbulkan muatan sumber min Q, sehingga dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan tersebut sebesar W. Di titik 1 dan 2, muatan uji positif Q0 ditarik oleh muatan sumber min Q dengan besar gaya Coulomb masing-masing sebagai berikut. Apabila delta R dapat dianggap kecil, gaya yang bekerja pada delta R sebagai rata-rata kedua gaya tersebut. Gaya rata-rata tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Usaha yang dilakukan gaya F untuk memindahkan muatan uji dari titik 1 menuju titik 2 sejauh delta R dituliskan dalam persamaan berikut ini. Gaya F berlawan dengan perpindahan delta R sehingga theta sama dengan 180 derajat dan nilai cos 180 derajat sama dengan min 1. Oleh karena itu, persamaan usaha untuk memindahkan muatan dituliskan sebagai berikut. W12 sama dengan KQ0 Q buka kurung 1 per R2 min 1 per R1 tutup kurung. Kita tahu bahwa usaha adalah perubahan energi, maka W12 sama dengan EP2 dikurang EP1, W12 sama dengan delta EP. Dengan keterangan, W adalah usaha listrik, EP adalah energi potensial listrik, Q besar adalah muatan sumber, Q kecil adalah muatan uji, R1 jarak muatan uji titik 1 dengan muatan sumber, R2 adalah jarak muatan uji titik 2 dengan muatan sumber. Yang kedua, kita akan membahas tentang potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan potensial per satuan muatan. Jika energi potensial dituliskan dalam persamaan EP sama dengan KQ0Q per R, potensial listrik sebuah muatan uji Q petik 0 dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan, delta V adalah beda potensial antara dua titik, delta EP adalah perubahan energi potensial listrik, Q petik 0 adalah muatan uji, K adalah tetapan Coulomb sama dengan 9 kali 10 akar 9 Nm kuadrat per C kuadrat. R1 adalah jarak muatan uji titik 1 dengan muatan sumber, dan R2 adalah jarak muatan uji titik 2 dengan muatan sumber. Potensial listrik adalah besaran skalar. Oleh karena itu, potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber cukup dihitung dengan penjumlahan aljabar biasa. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Selain potensial akibat muatan listrik, ada pula potensial akibat muatan kontinu. Potensial akibat muatan kontinu adalah potensial listrik dari suatu sistem muatan yang terdistribusi seragam. Macam-macam potensial kontinu terdapat dalam tabel berikut. Yang pertama, ada jenis potensial kontinu garis bermuatan dengan gambar serta potensial sebagai berikut. Lalu yang kedua, ada jenis potensial kontinu yaitu konduktor keping sejajar dengan gambar serta potensial sebagai berikut. Yang ketiga, ada bola pejal bermuatan. A. Potensi listrik di luar dengan gambar serta potensial sebagai berikut. B. Potensial listrik di permukaan bola pejal bermuatan dengan gambar serta potensialnya sebagai berikut. C.
C. Potensial listrik di dalam bola pejal bermuatan dengan gambar serta potensial sebagai berikut. Lalu yang keempat ada A. Kulit bola bermuatan potensial listrik di luar kulit dengan gambar serta potensial sebagai berikut. B. Potensial listrik di permukaan kulit bola bermuatan dengan gambar serta potensial sebagai berikut. Lalu C. Potensial listrik di dalam kulit bola bermuatan dengan gambar dan potensial sebagai berikut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatik. Gerak partikel bermuatan seperti proton dan elektron dalam suatu medan listrik dapat diselesaikan pula dengan hukum kekekalan energi mekanik. Hubungan energi potensial listrik EP sama dengan QV dan energi kinetik EK sama dengan 1/2 mv kuadrat dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan Q adalah muatan listrik, V1 sama dengan potensial listrik pada kedudukan 1, V2 sama dengan potensial listrik pada kedudukan 2, M adalah massa partikel, V1 kecepatan partikel pada kedudukan 1, V2 sama dengan kecepatan partikel pada kedudukan 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama ada perhatikan gambar di samping. Jika K sama dengan 9 dikali 10 akar 9 Nm kuadrat per C kuadrat, tentukan potensial listrik titik P. Penyelesaian diketahui Q1 sama dengan 14 dikali 10 pangkat minus 8C, Q2 sama dengan minus 24 dikali 10 pangkat minus 8C, Q3 12 dikali 10 pangkat minus 8C. R1 sama dengan R3 sama dengan 8 cm sama dengan 8 dikali 10 akar minus 2 meter. R2 sama dengan 16 cm sama dengan 16 dikali 10 pangkat minus 2 meter. K sama dengan 9 dikali 10 akar 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Tanyakan VB. Untuk penyelesaiannya adalah VB sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. VB sama dengan KQ1 per R1 tambah KQ2 per R2 plus KQ3 per R3. VB sama dengan buka kurung 9 kali 10 pangkat minus 9 Mn kuadrat per C kuadrat tutup kurung, buka kurung 14 dikali 10 minus 8C per 8 kali 10 pangkat minus 2M ditambah minus 24 kali 10 pangkat 8C per 16 kali 10 pangkat 2M ditambah 12 kali 10 pangkat 8C per 8 kali 10 pangkat minus 2M tutup kurung. VB sama dengan buka kurung 9 kali 10 pangkat minus 9 Nm kuadrat per C kuadrat tutup kurung, buka kurung 1,75 X 10 pangkat minus 6 C per M tutup kurung. FB sama dengan 15,75 kali 10 pangkat 3 V sama dengan 15.750 V. Jadi potensial listrik di titik B adalah 15.750 V. Lalu ada contoh soal yang kedua, yaitu dua muatan listrik masing-masing 3 konstanta C dan 6 konstanta C diletakkan pada jarak 3 cm. Jika konstanta dielektrik sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, tentukan energi potensial kedua muatan. Penyelesaian diketahui Q1 sama dengan 3 konstanta C sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6C, Q2 sama dengan 6 konstanta C sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6C, R sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Ditanyakan adalah EP. Cara menjawabnya adalah EP sama dengan KQ1Q2 per R12, EP sama dengan buka kurung 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, buka kurung 3 kali 10 pangkat minus 6C tutup kurung, buka kurung 6 kali 10 minus 6C tutup kurung per buka kurung 3 kali 10 pangkat minus 2M tutup kurung. EP sama dengan 5,4 J. Jadi energi potensial listrik kedua muatan sebesar 5,4 Joule ya teman-teman.
Nah, gampang kan teman-teman? Ternyata mudah ya setelah kita mengerjakan beberapa contoh soal mengenai materi potensial dan juga energi potensial. Ternyata tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa latihan soal agar teman-teman bisa lebih memahami materi tentang potensial dan juga energi potensial. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Nah, gimana? Kamu udah ngerti belum? Udah. Oke, sama-sama. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.